menghadirkan seorang jurnalis senior dari salah satu media besar di tanah air yang berpusat di Surabaya. Beliau ini bernama Muhammad Subeki Nur Cahyo, atau biasa nama kerennya itu Mas Beki Subeki. Nah, beberapa ulasannya sering muncul di surat kabar yang beliau tempati kerja sekarang. Bahasanya juga macam-macam. Lahir di Surabaya bulan Mei tanggal 31. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah Magister Ilmu Komunikasi. Karirnya dimulai tahun 95. Kemudian sampai 96 sebagai wartawan foto di Surabaya Post. Kemudian Januari 2007 beliau menjadi wartawan foto di Jawa Post. Pengalaman organisasi beliau tahun 96 bergabung di SPC Surabaya Press Club, kemudian akhirnya melebur menjadi Aliansi Jurnalis Independen atau disingkat AJI. Tahun 98 mendirikan Forum Jurnalis Foto FJF Jawa Timur, akhirnya melebur ke Pewarta Foto Indonesia atau PFI. Pengalaman bekerja beliau selama awal karir sampai sekarang, beliau pernah meliput Asian Games 2002 di Busan, Korea Selatan, kemudian meliput final Thomas in Cooper 2006 di Jepang, kemudian meliput suasana Olympiade di Beijing, China Agustus 2008, kemudian meliput juga di Tokyo Motor Show 2011, dan peliputan di 3 negara bagian wilayah barat Amerika Serikat, West Coast. Oke, nanti menarik ini untuk kita ungkap. Prestasi beliau secara nasional juga beliau telah raih. Beberapa diantaranya adalah medali emas Salon Foto Indonesia, kategori foto jurnalistik tahun 2002, kemudian The Best Photographer Samsung Award Indonesia 2003, disusul kemudian The Best Performance of Photographer Maritime Journalism Award PT PAL 2005, kemudian juara 2 Lomba Foto Telekomunikasi SL 2007, juara 2 Lomba Foto BNI 2007, dan juara 1 Lomba Foto Telkomsel Wilayah Jawa Bali 2005 dan 2009, kemudian Anugerah Adiwarta Sampurno kategori Foto Ekonomi Bisnis tahun 2009. Kemudian untuk kiprah beliau di daerah, beliau adalah meraih Piala Prapanca PWI Jatim 2002, kemudian juara 1 Lomba Foto Telkomsel Wilayah Jatim 2012. Aktivitas sekarang masih menjadi dosen tidak tetap dan dosen tamu. Kemudian banyak sekali menjadi pemateri pada pelatihan fotografi di tingkat nasional maupun daerah yang diadakan oleh perguruan tinggi, sekolah, dan sejumlah badan. Dan terakhir, sering menjadi juri seperti yang dialami juga oleh Mas Yunadi, sejumlah perlombaan foto jurnalistik tingkat daerah Jatim dan nasional. Berikut ini tadi adalah profil beliau, dan malam ini temanya adalah aspek-aspek story dalam sebuah foto dan bagaimana memaknainya. Mengingat beliau ini adalah seorang jurnalis, saya kira untuk urusan seperti ini beliau ini sudah sangat layak untuk memberikan paparan mengenai bagaimana sih membuat sebuah foto itu memuat sebuah cerita, dan bagaimana untuk membacanya tanpa harus membaca sebuah caption yang mungkin bagi sebagian orang terlalu menjemukan. Orang-orang kita ini kan orang visual, bukan orang yang senang baca. Nah, ini mungkin nanti akan dipaparkan secara menarik oleh Mas Beki. Mas Beki, are you ready? Mungkin suaranya bisa agak didekatkan mungkin speakernya. Halo. Dekat lagi Mas. Ini oke? Oke, siap. Nah, gitu aja. Sambil dipegangin aja enggak apa-apa itu. Oke. Selamat malam semuanya. Ini sebenarnya bukan materi ini yang saya siapkan untuk malam ini, tapi yang bisa saya share ternyata ini. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Ini ada korelasinya juga saya kira. Enggak apa-apa, Mas. Kita ngobrol aja santai. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk diskusi bareng tentang bagaimana membentuk pesan sebuah foto. Inilah menurut saya fotografi itu tidak sekedar untuk mendokumentasikan sesuatu, tapi dengan fotografi kita bercerita tentang sesuatu.
Dan malam ini meskipun background saya wartawan, tapi saya tidak akan ngomong tentang foto jurnalistik, tapi lebih mendasar yaitu foto yang bercerita. Jadi kalau definisi foto jurnalistik itu sebenarnya luas banget. Kalau orang mengatakan foto jurnalistik itu foto yang terkait media, memang benar. Tetapi bagi saya foto jurnalistik secara luas itu sampai sekarang tidak ada definisi yang pasti tentang foto jurnalistik. Tetapi kalau saya lihat mulai dari definisinya Kenneth Kubre, Frank Hoy, sampai Wilson Hicks lewat bukunya Word and Picture, juga Oscar Matullo, itu ada beberapa garis besar yang prasyarat untuk menjadi sebuah foto jurnalistik, yaitu yang pasti harus ada sajian dalam bentuk foto. Terus yang pasti merekam peristiwa atau fakta, terus berkisah tentang aspek-aspek kehidupan manusia, terus disampaikan untuk kepentingan manusia dalam bentuk informasi visual. Nah, di sini memang yang membedakan antara foto jurnalistik dengan foto dokumenter adalah kalau foto dokumenter, kalau jurnalistik memang niatnya untuk disampaikan, diwartakan lewat media. Tapi kalau dokumenter itu lebih kepada pendokumentasian suatu peristiwa untuk kepentingan entah pribadi atau golongan atau organisasi. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada fotografi adalah bagian dari komunikasi visual. Jadi kalau Bapak Ibu-Ibu yang dari background komunikasi pasti tahu teori proses komunikasi dasar dari Laswell, yaitu who says what, in which channel, to whom, with what effect, atau proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dan menimbulkan efek. Makanya untuk foto dokumenter atau jurnalistik itu tujuan akhirnya adalah bagaimana menimbulkan efek. Efek ada dua, efek besar bisa menyangkut sejarah dan efek personal. Sejarah kita tahu, kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pernah lihat foto penembakan seorang Kapolsek Vietnam, ya, Eddie Adams, ya, yang ditembak oleh Vietnam. Foto itu memberikan sejarah bagi kebijakan Amerika terhadap perang Vietnam waktu itu. Terus juga di negeri kita sendiri, fotografer Frans Mandur yang mendokumentasikan pengibaran bendera merah putih di Pegangsaan Timur, itu juga membuat sejarah dunia. Juga yang terakhir mungkin foto-foto reformasi, saya masih ingat 3 bulan itu saya nggak libur karena memang tiap hari ada demo, dan foto-foto yang termuat di media waktu belum ada media sosial cukup memberikan pengaruh pada sejarah perjuangan Indonesia, yaitu reformasi. Itu sedikit gambaran tentang ini. Nah, kalau kita lihat di layar ini adalah, kebetulan saya beberapa contoh foto ini memakai karya-karya foto dari teman Javos Group dan Radar, karena kebetulan saya juga diberi tugas untuk jadi koordinator fotonya. Nah, ini kita lihat, inilah yang saya maksud ketika kekuatan pesan dan visual itu menyatu. Jadi bukan hanya indah secara visual, tapi juga pesannya juga nyampe dengan berbagai teknik. Nanti lanjut akan saya siap. Nah, pesan dan isi pada sebuah karya foto bergantung pada kemampuan pemotret melihat dan menangkap momen yang menarik dan mengandung cerita. Jadi sangat bergantung pada kemampuan. Kemampuan pemotret ini bisa kita asah lewat jam terbang. Semakin banyak berlatih, semakin banyak memotret, sudah bisa dipastikan
kepekaan visual kita akan semakin terlatih. Kepekaan visual adalah ketika kita berada di satu lingkungan, kita melihat ada sesuatu yang menarik, yang mungkin orang lain menganggap itu biasa, tapi ada di balik cerita atau di balik peristiwa, di balik apa yang kita jumpai itu ada sesuatu yang menarik, dan ini sangat bisa diasah oleh seberapa sering kita memotret. Jadi kepekaan visual itu menjadi modal penting bagi setiap fotografer. Nah, ini nah, kita masuk kepada diskusi bagaimana sebuah foto itu berbicara. Jadi mungkin Bapak-Bapak pernah hunting di sini, ini di Kawah Ijen. Ini adalah foto landscape, kalau kategori foto. Terus ini akan menjadi sesuatu yang bercerita kalau kita memberikan elemen visual di dalam foto ini. Coba kita lihat dengan angle yang sama. Saya masukkan, ini yang pertama, saya masukkan. Nah, di sini saya masukkan elemen visual, yaitu manusianya. seorang penambang belerang tradisional. Ini akan memberikan elemen visual, menurut saya akan menambah cerita dari sebuah foto. Kalau kita melihat ini, mungkin orang yang tanya adalah, ini di mana? Di Kawah Ijen. Oh iya. Ya, setelah itu ya. Tapi kalau di sini, saya tambahin elemen visual yang lain, orang akan menjadi bertanya, ini siapa? Dia dapat duit dari mana? Berapa duit dia per hari? Berapa beban dia batunya itu? Iya, dia angkat setiap hari. Berapa meter dari puncak ke dasar danau kawah? Ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Tidak sekedar cerita, tidak sekedar visual. Begitu juga yang ini. Kalau kita tutup, misal dari layar ini yang sebelah kanan, hanya sebelah kiri, orang akan bingung. Ini foto apa ya? Apakah pentungan ataukah cahaya di lantai? Tapi begitu kita masukkan elemen visual yang kecil banget, akan menjadi orang akan jelas bahwa oh ini ternyata laut, pantai atau laut. Nah, saya meyakini bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah paham seperti ini. Tapi saya mencoba untuk saya coba untuk mengkonsepsikan bagaimana kita membangun sebuah membangun cerita foto lewat elemen-elemen visual. Nah ini, jadi pemotret harus bisa bercerita melalui elemen-elemen visual yang ada di dalam karya fotonya, sehingga tanpa harus menjelaskan, orang akan mengerti isi dan pesan dari foto. Ini konteks kita diskusi hari ini, malam ini adalah foto tunggal Pak ya, jadi bukan foto story. Jadi saya ingin mencoba bagaimana mewujudkan sombongnya orang foto bahwa sebuah arogannya orang foto gitu ya. Tidak arogan, benar. Bagaimana sebuah foto itu lebih bercerita dari 1000 kata. Apakah itu mungkin? Saya sendiri sebagai fotografer tidak akan mungkin, karena ada keterbatasan visual yang tidak bisa menyampaikan atau mendelivery pemikiran-pemikiran kita atau pesan-pesan kita ke dalam satu karya foto. Acak-acakan ya. Wah, ini Bu Sri ya. Mohon maaf, bentar. Nah ini, kita lihat foto ini. Saya kira, oh ya, sebenarnya ada foto. Jadi kalau dalam berita itu ada hal-hal yang membuat foto itu menarik.
yaitu yang pertama adalah aktual. Nah, foto ini aktual pada saat ketika kita didera isu disintegrasi dan orang sudah melupakan Bhinneka Tunggal Ika waktu kapan hari itu ketika Pilpres. Nah, di sini muncul sebuah foto dari teman Radar Bali, bagus banget. Dari sisi pesannya itu udah ini udah nggak bisa dibantah bahwa ini fotonya bagus banget, toleransi. Dan dari sisi pengemasan foto ini secara nggak sengaja, saya kira nggak sengaja, ini membentuk format format diagonal. Iya. Betul. Saya yakin pasti pencetak gol ini selebrasinya nggak akan janjian ya. Kamu nanti yang Hindu sebelah kiri ya. Yang kanan ya. Aku yang Nasrani misalnya. Ini dia nggak kepikir deh itu nggak kepikir. Ini luar biasa. Alamiah. Ini secara aktual waktu itu bagus. Nah, ini adalah bagaimana elemen-elemen foto itu masuk di dalam foto ini. Ini sengaja saya foto pada saat si ibu menghitung uang di pasar Pabean. Di sini elemen visualnya adalah tentunya ibu, terus ada barang yang dijual, dan yang menunjukkan dia penjual adalah menghitung uang. Saya kira hal-hal ini yang perlu diperhatikan, yang diperhatikan. Nah, karya foto selain bagus juga diusahakan harus bisa berbicara, walaupun itu foto tunggal. Kalau foto story jelas ya. Series harus ya. Iya, kalau foto story itu semakin banyak foto, semakin banyak yang bisa diceritakan. Nah, ini bagaimana membuat foto itu tanda kutip berbicara. Yang pertama adalah teknik fotografi. Jadi bagi fotografer, terutama jurnalis, teknik bukan tujuan. Bagusnya sebuah foto bukan tujuan, tetapi adalah bagaimana teknik fotografi itu bisa memperkuat pesan foto. Nanti saya jelaskan saya diskusi lebih jauh lagi. Yang kedua adalah elemen visual, yaitu memadu padankan elemen-elemen atau subjek-subjek dalam foto. Karena kita tahu, dalam satu frame foto, tidak hanya ada point of interest, tidak hanya ada subjek utama, tapi juga ada subjek-subjek yang lain, yang justru subjek pendukung inilah yang memperkuat cerita foto. Dan sebuah foto akan gagal bercerita kalau si fotografer tidak jeli, dia hanya memperhatikan point of interest-nya, sementara dia abai dengan elemen visual di samping, kiri, belakang dari point of interest. Yang ketiga adalah ekspresi dan gestur. Nah, ini bagaimana saya sengaja untuk memaksa mata pembaca karena saya ingin menyampaikan pesan. Ini kota di San Francisco yang sangat terkenal dengan kontur jalannya. Dan waktu itu saya agak bingung ya, karena di kanan kiri itu banyak sekali bangunan-bangunan, elemen-elemen yang semrawut, yang ini bisa merusak kontur jalan yang bagus beserta rem listriknya. Akhirnya saya menoleh belakang, ada pohon. Ini bisa saya buat framing. Jadi framing di sini adalah fungsinya selain memaksa mata untuk melihat fokus point of interest di jalan dan kereta, rel, juga untuk menutup atau mengurangi keruwetan kanan dan kiri jalan. Sekali lagi, teknik memperkuat pesan foto. Ini hal yang paling mudah, yang paling sering kita lakukan. Ini gedungnya sama, BCA Cabang Pusat Surabaya di Darmo. Saya ambil dari bawah gedung, sementara yang kanan, ini kalau nggak salah waktu ada acara di Hotel Santika yang sejajar. Nah, dari sini kelihatan kalau yang kiri lebih gagah.
Makanya kalau kita moto profil, biasanya kalau wartawan itu motonya dari dia jongkok, moto narasumber, itu memang bukan dia memang bisanya jongkok atau lagi sakit perut, bukan, tapi ini untuk menunjukkan efek gagah, berwibawa. Jadi kesan, gestur. iya, gestur. Nanti kalau ada diskusi lain, mungkin kita lebih kepada semiotika ya. Jadi semiotika itu mengajak simbol-simbol dari visual foto. Nah, ini juga. Ini mobil yang sama, tapi saya lebih low angle, akan tampak lebih gagah sih yang low angle. Nah, ini juga framing. Ketika kita ngomong framing, ini adalah contoh profil, foto profil. Saya bingung waktu itu, ini bagaimana ya menunjukkan ibu ini adalah dia punya UMKM kerajinan tas. Sementara nggak mungkin saya minta dia untuk lagi jahit atau apa. Ya udah, saya buat frame fotonya ini sebagai memperkuat pesan foto bahwa dia adalah pengusaha UMKM, pelaku UMKM. Ini Jogja. Nah ini bagaimana teknik siluet itu memberikan pilihan pada kita. Point of interest-nya itu kalau di sini saya ingin mengharapkan point of interest-nya bukan di orang ini, tetapi suasana kota Guangzhou. Nah, ini sebagai elemen pendukung yang menunjukkan bahwa saya memotret di menara. Teknik lagi. Ini planning, tentunya menunjukkan kita bagaimana menunjukkan bahwa kita ingin bercerita bahwa foto objek kita adalah bergerak. Nah, yang kedua adalah memadu padankan elemen visual. Ini foto yang luar biasa dari rekan saya dari Javos Rakadeni. Di sini foto ini luar biasa. Bagaimana? Di Palu ya? Palu atau di mana? Nah, Mas Dodi lihat bentuk kubahnya ini di mana kira-kira? Di Jakarta Aceh, kan? Oh, Jakarta. Aceh. Aceh, iya. Nah, memang kalau kita ngomong foto jurnalistik atau dokumenter, memang tidak bisa lepas dari teks foto ya. Tapi kita akan berusaha bagaimana menjelaskan di mana, apa, siapa, itu lewat gambar. Nah, dari sini, dari kubahnya orang udah tahu bahwa ini bangunan masjid. Di mana? Mungkin sebagian ada orang yang tahu, ini di Aceh. Terus kelihatan kalau masjidnya ambruk. Untuk menunjukkan ini bencana atau tidak, bisa dilihat dari ekspresi orang bapak ini yang nanya. Ini saya kira padu padan elemen yang saya kira cukup sempurna bagi sebuah foto yang bercerita ya. Ini simbolisasi. Nah ini. Grand Canyon. Ya, Grand Canyon. Waktu itu saya bingung. Ketika kita ke sana, misalnya ke Bromo atau ke mana, kita ingin menunjukkan betapa gedenya Bromo, betapa luasnya dan gedenya Grand Canyon, itu bagaimana caranya. Nah, kebetulan di situ ada sekelompok anak muda. Nah, ini yang bisa saya jadikan sebagai komparasi atau perbandingan begitu gedenya Grand Canyon ini. Nah, sekali lagi, padu padan elemen bisa membentuk cerita foto, bisa mendeliver keinginan kita terhadap cerita sebuah foto. Nah, Bapak, Ibu, Mas Dodi, ini kira-kira apa dan di mana? Ini di Jepang. Di Jepang, oke. Jepang, dan ini simbolis tentang betapa disiplinnya orang Jepang. Oke, lokasinya di mana kira-kira Mas? Di museum kah? Stasiun. Nah, ini saya juga heran, nggak ada tulisannya, Bral. Mas Dodi pinter bahasa Jepang nggak? Enggak. Karena memang sering saya lihat visual seperti ini itu
adalah hal umum di Jepang. Ketika kita melihat media apapun, dan yang ditonjolkan adalah disiplin mereka untuk antri. Nah, ini yang menjadi satu yang mencolok. Dan membaca. Kalau dulu saya waktu di sana tahun 2006 Thomas Cup Cup yang dibaca itu novel dan koran. Tapi begitu saya ke sana tahun 2007 itu sudah pakai handphone semua. Jadi orang bukan handphone, yang baca novel, orang udah jarang banget. Terus Mas, ini Mas jadi kok tahu nih di stasiun kereta, padahal di sini nggak ada kereta api. Di situ ada satu elemen huruf kanji atau hiragana yang menurut persepsi saya itu adalah jadwal. Itu kan ada jam juga. Oke, apalagi ada lacur nomor 33. Ya, terus kemudian ada ragam yang antri ini kan dari berbagai latar belakang. Ada pegawai, ada siswa, ada mahasiswa juga. Saya berhasil menyampaikan pesan foto ini walaupun tanpa teks. Yes. Sudah tahu bahwa, nah ini dari Mas Bonis, garis kuning di bordes. Ibu Bonis. Ibu Bonis. Ibu Bonis ya. Ibu Bonis. Bu Bonis sudah dimanapun di MRT Jakarta ini internasional kayaknya bordes warna kuning adalah ciri pembatas dari kereta api. Dan, ini kalau saya cropping di bawah, orang udah ceritanya udah beda lagi. Oke, ini adalah padu padan elemen. Nah, orang tahu bahwa ini adalah apa ini? Semacam inaugurasi di lapangan ini. Ya, jadi ini adalah tim musik pengiring medali waktu saya liburan di Asian Games di Korea Selatan. Saya ingin menunjukkan yang beda. Jadi grup musik pengiring medali saya tidak tunjukkan barisannya, tapi barisan itu saya pantulkan ke trompet. Nah ini salah satu bentuk cerita foto yang saya kemas mungkin pengennya sih lebih menarik gitu. Tapi nggak tahu kalau nggak menarik. Oke, ini lebih Habibie itu. Ya, kalau ini Pak, mantan keuangan. Pak Doro Jatun. Oh, Doro Jatun Kuncoro Cakti. Nah, yang ketiga tadi udah yang pertama teknik foto, yang kedua adalah padu padan elemen, yang ketiga ini menangkap gestur dan ekspresi. Agak dekat lagi Mas, speakernya Mas. Oh iya. Oke. Yang ketiga adalah menangkap gestur dan ekspresi subjek foto. Jadi dibutuhkan kesabaran bagi setiap fotografer. Kalau kepengen fotonya bercerita, kalau ada sesuatu peristiwa, kita harus sabar menunggu sampai ada ekspresi yang muncul. Nah, ini akan kelihatan begitu beratnya si ibu ini untuk antre. Antre apa? Lah ini baru yang nggak bisa dijelaskan. Ya, ini nggak bisa jelasin ini. Iya. Macam-macam persepsi ini. Dibantu dengan teks foto. Jadi gunanya teks foto adalah menjelaskan sesuatu yang tidak tervisualkan lewat foto. Jadi teks foto itu akan menjadi muspro, percuma. Kalau itu. Iya, kalau dia menjelaskan yang sudah ada di gambar. Nah, ini antrean bagi-bagi daging kurban tahun lalu. Nah, ini selebrasi. Ya. Gresik ini. Mas, Firman Utina itu Lamongan, Gresik. Mana itu? Palembang. Oh, Palembang, betul-betul kuning, betul-betul kuning. Ya, apa ya Palembang itu? Laskar Mongkito. Laskar Mongkito. Nah, ini kalau misalnya, menurut Mas Dodi, ini yang membuat foto ini bercerita itu Firman Utinanya, Sriwijaya FC, benar Mas Eros? Firman Utinanya atau yang satunya, saya nggak hafal namanya. Yang di atas itu kan selebrasi salto kayaknya dia ini, backflip. Iya, salto. Nah, dari gesturnya backflip ini. Benar.
Tapi di sini yang membuat foto ini bercerita bahwa ini adalah selebrasi adalah Firman Utina. Satu itu. Iya, coba kalau Firman Utina kita tutup. Nah, kita akan bingung, ngapain juga itu. Kalau di tackling juga nggak mungkin setinggi itu kan. Iya. Kecuali dilempar gitu. Nah ini. Wah ini asik ini. Timingnya Gestur. pas. Ya, ini waktu itu saya liputan Thomas Cup Uber Cup di Tokyo. Ini sudah babak final. Jadi babak penyisiannya di Sendai. Nah, waktu itu saya kalau liputan multi event nggak bosen, Mas. Kalau Asian Games, Olimpiade kan setiap hari kita menghadapi cabang olahraga yang berbeda. Bahkan satu hari bisa beberapa cabur. Tapi kalau Thomas Cup Uber Cup kan ya mau nggak mau ya caburnya cuman badminton. Nah, saya terus terang, saya foto ini karena sudah agak jenuh, karena sudah foto itu waktu smash sudah, kok di mata sudah, terus ambil bola drop shot sudah, jatuh sudah, apalagi ya. Nah waktu itu ini nggak salah perempat final, kalau nggak salah ya. Waktu ini dia melawan Lindan. Saya sudah tahu dengan skornya ini dia akan bisa ngejar, karena saya ingin menunjukkan meskipun kalah, si Taufik memberikan perlawanan begitu hebat. Yang ini saya simbolkan dengan lemparan ringan. Dan ternyata foto ini yang dipilih. Itu. Kesannya nggak lain sudah lempar handuk putih gitu ya modelnya. Lempar handuk putih atau bisa kerja keras, walaupun hasilnya kalah. Nah, tapi saya waktu itu, ya, si Taufik Hidayat ini cirinya adalah dia suka sekali buang keringat. Nah, teman ini yang kayaknya di wire manapun, di kantor berita asing manapun, belum pernah ada. Yang setahu saya loh ya, ini menarik. Ternyata memang dari kantor, ternyata foto ini dimuat gede banget. Dan waktu main, tapi waktu lah. Jadi simbolisnya. Oh iya, saya perlu tekankan, dalam semiotika itu ada pesan foto dibagi dua. Ada pesan foto denotatif dan pesan foto konotatif. Kalau denotatif itu pesan foto yang kita sampaikan adalah bermakna langsung, jadi tidak ada simbolisasi. Seperti ini biasanya contoh-contoh di foto jenis hard news, foto kecelakaan, itu tanpa ada simbolisasi. Itu namanya pesan foto denotatif. Nah, kalau ini termasuk konotatif, yaitu simbol fotonya pesan yang disampaikan lewat simbolisasi visual. Kesannya kayak desperate gitu ya modelnya. Iya. Oh iya, untuk ini langsung aja saya jawab Mas ya. Monggo. Nah, ini kalau untuk badminton ini saya selalu pakai dua kamera, yaitu mendeketin lagi Mas suaranya Mas, ke speaker Mas. Oh iya, saya pakai dua body tele 80-200 dan 16-24 kalau nggak salah, saya lupa itu. Untuk weight-nya ya? Iya, untuk weight-nya ini untuk jaga-jaga kalau dia mendekat ke kita. Tapi kalau ini pakai lensa 80-200. Saya lupa focal length-nya posisi berapa. Jadi saya ingin memberikan penajaman ke subjeknya dan efek blur-nya, dan saya nggak tahu ya, mungkin Senayan sudah menyamai lighting di luar negeri. Tapi kalau ngelihat dari situasi framing seperti ini dan jarak kira-kira dari tempat sampean mungkin mentok di 200 ini kayaknya. Ya, benar 200. Benar 200 sekitar itu. Nah, saya jarang Mas kalau pakai tele 80-200 itu saya tarik nggak ulur nyaman gitu ya. Iya, nggak nyaman. Ya. Mending fix kan? Iya, bahkan teman-teman di kantor itu ada lensa fake 300 mili. Kalau kita foto bola kita pakai, ya udah fake 300 mili. Nah, kalau foto bola tetap dua body, tapi yang satu untuk lensa 300 mili sama 200
Tapi yang sering kita pakai itu bersatunya pakai 80-200. Kecuali kalau ada kerusuhan. Kalau ada kerusuhan, itu. yang 80-200 kita simpen, kita pakai yang wide. Jadi Wah, bagus itu. kita bisa mendekati lokasi kerusuhan. Jadi kalau ada kerusuhan kita nggak boleh menjauh, harus mendekat. Tapi dengan segala resiko yang ada ya, artinya nggak apa-apa, nggak kena masalah. kepruk, kena jejak gitu kan? Iya, beda Mas. Jadi saya dulu ketika liputan reformasi itu saya mengalami 2 hal itu. Yang pertama ketidaksengajaan, jadi kepala kena batu, kena teh botol, tapi itu ya udah itu bagian dari resiko. Tapi ada juga yang tiba-tiba saya harus ditenteng. Nah, ya udah dimasukin di mobil. Nah, itu beda lagi. Kalau itu adalah itu hanya zaman Soeharto waktu itu ya. Oh iya. Sekarang udah nggak ada. Lanjut Mas ya. Iya, monggo. Enak-enak ini, asik. Oke. Gestur. Ini seringkali foto-foto dokumentasi perusahaan itu seringkali dikritik fotonya tanpa ekspresi. Itu memang saya kira kritikan dari saya untuk teman-teman yang Jurnalis lain. Iya, untuk dokumentasi acara, karena justru fotografer acara itu tugasnya lebih berat. Karena apa? Dia harus bisa menghidupkan foto-foto seremonial yang biasanya mati, membosankan, atau istilahnya foto salun tagong, salaman, gunting pita, tanda tangan, dan pukul gong. Itu momen yang nggak menarik. Tapi bagaimana fotografer dokumenter ini harus bisa menampilkan foto yang menarik. Ini tantangan. Seperti ini salah satunya. Ketika momen pukul gong, saya tidak akan pernah menyetor foto yang saat pukul gong. Tapi tetap saya foto, tapi untuk dokumentasi. Yang saya yang saya setorkan waktu itu ke redaktur adalah pasca pukul gong. Biasanya ekspresinya muncul di situ. Dan ini terlihat di sini. Background sangat mendukung cerita. When-nya juga ada. Ini gestur. Kalau seperti si Monica ini ya. Ya. Ketika ini dipost di satu publikasi, pernahkah ini mendapatkan satu semacam ketidaknyamanan dari yang bersangkutan? Oh, artis ya. Misalnya artinya gimana? Kan seorang artis ini kan kadangkala berusaha menjaga semacam image atau bagaimana. Ada. Dan ketika kalau dia melet seperti ini kan ada kemungkinan mungkin akan sedikit menyentuh Benar, dia nggak suka. Ada beberapa artis, itu makanya saya nggak suka liputan artis, karena memang ada artis yang maunya difoto itu dari sisi kiri. Karena pipinya yang sebelah sisi yang ada sedikit kelemahan gitu ya. Kelemahan. Kalau diambil dari sisi kiri lebih bagus. Makanya dia selalu menonjolkan pipi yang sebelah. Ada juga seperti itu. Ya artinya batas kebebasan seorang jurnalis di sini kan dalam meliput sebuah acara ini kan bisa jadi secara tidak tertulis memang berbatasan dengan kenyamanan subjek ya. Iya, benar. Jadi tapi jujur kalau kita berpikir positif, justru kita diuntungkan, Mas. Karena kita usahakan ini pelajaran dari guru kami waktu itu Pak Dahlan. Kalau motret seseorang, usahakan dia lebih bagus maksudnya. Kalau orangnya jelek, buatlah dia kayak jelek-jelek banget. Kalau orangnya lumayan, buatlah dia cakep. Kalau dia sudah cakep, buatlah dia sangat cakep. Seperti itu. Jadi batasan ini kan di jurnalistik itu kan ada 3 hal pokok yang harus menjadi
nyawanya seorang jurnalis ya. Ya. Ada timeline, ada objectivity, kemudian ada naratif juga. Nanti berarti secara sisi objektivitas ini mungkin sedikit diabaikan ketika kita motret sebuah public figure ya. Iya. Oke. Jadi, tapi itu tadi, kadang-kadang apa yang dimaui, tapi seperti ini ya, mungkin bagi Agnes nggak nyaman. Tapi bagi jurnalis, foto ini mungkin belum pernah Agnes ekspresinya lagi melet gitu ya. Belum pernah. Nah itu bagi kami ya, kebaruan itu kan salah satu kiblat. Kewajiban kan. Iya. Kewajiban jadi, media kan. menampilkan hal-hal yang baru. Kalau fotografer menampilkan angle-angle baru dalam motret. Seperti itu. Ya, mungkin dari sini ada yang mau sharing. Lanjut saja dulu, silakan. Oke. Ya, makin seru, makin enak. Banyak sekali yang mau ditanyain nanti. Ya. Edward sudah pernah Mas? Belum ya diskusi Edward? Mungkin dari sisi yang lain mungkin bisa Mas Begi jelasin. Oke. Secara detail belum pernah memang. Oke. Nah, metode Edward itu seperti ibarat kita membuat bagaimana menampilkan, ini terutama untuk kalau orang ngomong Edward itu cocoknya untuk buat foto story, memang iya. Tetapi Edward ini apapun, satu langkah yang harus dilakukan oleh setiap fotografer ketika ia berada di dia berada di lingkungan tertentu yang akan difoto. Dan ini akan membimbing kita untuk menciptakan foto yang lebih variatif. Jadi Edward ini ya, entire ini kalau misal saya ke Kawah Ijen, entire-nya saya seperti ini. Tapi kalau saya pilih entire lebih kepada langsung menunjukkan story gitu ya. Selain landscape juga saya masukkan elemen manusia, bisa juga. Entire ini bisa disebut dengan established shot. Iya. Jadi kalau istilahnya film itu kan, kalau kita nonton film, di awalnya kan kita ditunjukkan dari sisi jauh. Big picture-nya gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, ini entire ini seperti ibaratnya kita naik kereta api jurusan Bandung, lewatin jembatan kereta api yang sebetulnya kereta yang kita lewatin ini melewati pemandangan yang indah banget. Tetapi karena kita ada di dalam, maka keindahan itu tidak akan tertangkap. Makanya dibutuhkan entire, yaitu kamera yang di luar sana yang menunjukkan kereta ini saat melewati perbukitan. Inilah gunanya entire. Saya kira itu. Nah, detail ini lebih kepada alasan kuat mengapa si fotografer memilih satu subjek yang dinilai tepat sebagai point of interest. Nah, saya ingin menunjukkan kenapa ini saya anggap saya menarik. Dekat lagi, Mas. Iya, untuk detail, karena bayangin belerang itu panas. Ini dipegang oleh tangan kosong. Nah, yang merah ini adalah belerang yang masih basah. Jadi kalau kena tangan udah pasti panas, dan ini masih dalam bentuk gel, belum mengeras kuning. Makanya saya menganggap ini menarik. Nah, frame. Sekali lagi, saya tadi membentuk cerita foto. Nah, untuk framing dalam konteks fotografi, teknik framing itu tidak kita artikan hanya untuk tujuan estetika. Tapi sekali lagi memperkuat pesan foto. Dari sini, dan biasanya framing itu harus terkait dengan subjek
utama atau point of interest. Dari sini orang akan tahu, orang akan tahu bagaimana beratnya kerja mereka yang hitungannya mulai subuh sampai jam 9 pagi, dia berkubang dengan asap belerang. Dan ini saya tahunya, Mas, karena ini bukanya asap ini hanya sekian detik. Setelah itu nutup lagi. Dan jujur aja, waktu itu saya hunting bareng sama teman-teman Javos Group, fotografer, dan yang dapat cuma saya. Padahal di situ ada, nah itu karena memang kepekaan visual. Jadi kepekaan atau rezeki FG Soleh? Rezeki tanpa didukung oleh ini. Jadi ini sekali lagi framing ya. Jadi framing ini dalam konteks artistik menjadi penting. Ini sekali lagi framing terkait dengan objek utama. Nah, metode angle ini adalah memperkaya cerita sebuah foto. Jadi bagaimana kita melihat objek itu dari berbagai sisi, dan disinilah cerita foto akan muncul, terutama untuk foto-foto story. Ini kita akan menjelaskan ternyata di sini ada danau. Nah, time yaitu adalah kecepatan dan ketepatan kita dalam menangkap momen ini yang sering kita kenal dengan golden moment. Itu ya. Makanya kita usahakan untuk motret untuk posisinya di setting multi expose, karena untuk jaga ini ada 3 frame, kalau nggak salah saya motonya ini 5, tapi yang paling kelihatan ototnya di tangan, terus di wajah itu, inilah yang menurut saya yang momen puncaknya. Paling pas itu. Iya. Nah, ini biasanya time itu bisa dari subjeknya, bisa juga dari teknik yang kita sengaja untuk menjadikan subjek itu bergerak. Ini kebetulan saya pakai zooming. Iya. Ini di Ranu Golo ini. Iya. Jadi dari entire langsung ke angle. Ini bisa framing. Angle. Ini saya ingin menangkap cuaca dingin dan hangatnya air, makanya muncul sublimasi kabut. Pukul 7 ini ya? 6:30, Mas. Iya, jam 7. Ya. Ini detailnya, saya ingin coba detailnya seperti ini. Ritual ini. Iya. Ritual senam. Ini framing yang saya kira cukup menarik. Asik ini. Dengan ini diperkuat dengan kayu yang sebelah kanan, ini menjadikan foto ini saya cukup senang menangkap momen seperti ini. Ini kopi Aceh. Jadi saya beri judul nikmat pekat kopi Aceh. Saya tidak memulai dengan entire, Mas. Ini saya memulai dengan detail karena saya ini menarik. Hanya dipegang, hanya dengan tangan kosong seperti itu ya. Itu nggak sampai 15 menit. Ini di lokasinya ya? Iya. Di Aceh sana ya? Iya, langsung di Aceh. Di Solong. Ya, oke. Saya sengaja nggak pakai flash, karena selain saya itu jarang pakai flash juga. Saya memang sengaja
membuat ini agak siluet karena saya ingin menampilkan apa ini kucuran kopinya. Kopi apa teh? Iya, kopi Kopi tarik ya, gitu Mas. Iya. tarik. Lah, ini kalau misalnya saya pakai flash, maka point of interest kucuran Hilang ini itu, pasti hilang itu. iya hilang karena apa? Dia dirusak tanda kutip dengan wajah Dramatic orang. view-nya hilang. Iya, wajah orangnya ini akan mempengaruhi kekuatan tarikan kopinya. Nah ini Wah, ini saya free juga sengaja ya bawa kopi 4 itu. iya, saya saya sengaja detail ini. Nah, ada pertanyaan mungkin, kenapa kepalanya nggak diikutin? Memang saya sengaja, karena apa? Kalau ada kepala, perhatian kita itu akan ke kepala itu. Iya, akan kepala dan tidak akan bukan fokus ke gelas. ke gelas. Dan kenapa kok background-nya atau di samping ini kelihatan pengunjung? Ini memang elemen visual suasana penunjang. warkopnya biar nyampe. Tetapi saya menerapkan selective focus, yaitu saya blurkan yang belakang. Kita pakai lilin. Ya. Jadi selective focus saya lakukan di sini agar apa? Fokus ke kopinya. Ini metode angle, yaitu saya bagaimana bercerita bahwa warung kopi Solong ini tidak hanya tidak hanya tempat ngopi, tapi juga tempat sosialisasi. Dan di situ kelihatan Acehnya. Dari apa? Dari simbolisasi busana Muslim. Jadi bahasanya. Jadi Aceh itu memang luar biasa. Kopi di warung kopi di Aceh, makanya Banda Aceh itu sebutannya kota 1000 kedai kopi. Karena orang kopi itu nggak tahu jam. Istirahat bisa 3 jam di situ. Beli segelas tapi nongkrongnya 5 jam gitu ya. Ini simbolisasi agak dekat Mas suaranya Mas. Simbolisasi gadis Aceh yang wajib pakai hijab. Lah ini saya masukkan metode timing, yaitu saya sengaja panning dengan fill in light bouncing. Jadi saya tambahi lighting-nya, tapi flash-nya bouncing. Nah makanya saya kepengennya ini kalau nggak pakai flash nggak akan nampak orang ini. Ini powernya 8 ini ya, flashnya. Flashnya ya 1/4 Mas. 1/4 ya? Iya, karena pertimbangannya bouncing. Jadi ada distorsi, ada pengurangan cahaya kalau dipantulkan. Makanya saya pakai 1/4. Saya selalu pakai manual kalau lighting. Terus speed-nya ini 1/4 detik. Ya. Kayaknya ISO-nya lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi. Ini framing-nya dengan kudapan atau jajanan pendamping kopi. Oke. Ya, saya materi lagi ada yang mungkin kita sisipi dengan diskusi dulu, Mas. Nah, kita diskusi, Mas. Di stop share dulu. Ya. Ini sudah ada waktu sekitar setengah jam untuk menjawab pertanyaan beberapa teman. Oke. Monggo di stop share dulu. Oh, stop share, oke. Ya, oke, stop share dulu. Ini sudah ada pertanyaan masuk sebetulnya dari Kang Riyadi, cuma nanti mungkin akan bisa dijawab. Sepertinya sudah terjawab sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Dari Kang Riyadi dulu nih, untuk bisa membuat sebuah foto story yang bagus itu, trik komposisi dan captionnya itu harus seperti apa, Mas? Komposisi dan narasi, Mas? Iya, narasinya. Itu mungkin pakai EDFAT tadi itu ya. Oh iya, kalau narasi itu yang saya katakan tadi, kita jangan terlalu menjelaskan sesuatu yang sudah tervisualkan lewat foto, tapi yang kita jelaskan hal-hal yang tidak terlihat di foto.
Dan narasi akan menarik kalau kita kemas dengan bahasa tutur. Jadi narasi itu akan lebih hidup. Terus apalagi komposisi, Mas ya? Ya, komposisi. Komposisi apa ini maksudnya? Ya mungkin apakah komposisi yang pas untuk sebuah foto story itu seperti apa yang paling ideal? Yang mungkin ditanyakan oleh Kang Riyadi. Oh ya, kalau komposisi saya kira agar tadi Advat ini adalah salah satu solusi bagaimana membuat foto story ini selain bervariasi angle-angle fotonya, juga semakin banyak cerita yang kita sampaikan seperti detail. Orang nggak akan tahu kalau foto kita misalnya medium terus. Iya. Sementara misal kita buat foto story tentang pembuatan mie letek di Jogja. Orang nggak tahu bentuk mie letek itu gimana kalau kita nggak ada detail. Betul. Terus framing, bagaimana framing? Framing itu ya bagaimana kita bisa menganggap ada satu objek yang menarik dan kita paksa mata itu untuk memperhatikan objek itu. Saya kira itu. Oke, Mas, di awal tadi kan sempat diulas sedikit mengenai bagaimana sebuah foto itu bisa mengaruhi sebuah kebijakan. Dan kalau saya melihat lagi bahwa karakteristik sebuah foto yang bersifat dokumenter jurnalistik seperti ini kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, adalah objektif, kemudian ada timeline, dan naratif. Dan ketika sebuah foto bercerita, kemudian foto itu bersinggungan dengan sebuah kepentingan yang lebih besar. Artinya 3 karakteristik ini bagaimana menurut Mas harus disikapi? Apakah harus tetap ditempatkan pada porsi aslinya, atau memang harus menyesuaikan dengan kepentingan situasi politik saat itu, atau bagaimana menurut Jenengan? Iya, kalau kita ngomong konteks foto jurnalistik, apapun adalah foto jurnalistik adalah produk salah satu produk jurnalisme selain tulisan. Makanya kalau kita ngomong melakukan aktivitas jurnalistik, otomatis ada etika-etika yang membatasi, yaitu kode etik jurnalistik. Yang pertama. Yang kedua, netralitas media. Apalagi misal kita ngomong di konteks media massa. Jadi netralitas itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya, kalau ada pertanyaan, lebih berpihak kemana, tentunya pengungkapan fakta apa adanya itu menjadi sebuah keharusan. Terserah nanti pembaca yang akan menginterpretasikan dari produk karya kita, baik tulis maupun foto. Jadi itu, Mas. Saya melihat beberapa tahun terakhir ini, media ini kan menjadi satu hal yang sekitar 10 tahun yang lalu. Media cetak ini kan kayak koran dan sebagainya itu menjadi satu hal yang tren, dibutuhin masyarakat. Pagi kalau baca koran itu juga terasa gimana. Dengan media ini kan ada media mainstream, ada yang juga perusahaan buka, oplahnya macam-macam. Dikaitkan dengan objektivitas, apakah 3 hal yang saya sebutkan tadi itu akan sangat berubah sesuai dengan situasi media yang bersangkutan? Mengingat level media, katakanlah saya sebut nama saja deh, kayak memorandum, Surabaya Post, terus Jawa Post, kemudian Jakarta Post, Tempo dan sebagainya. Untuk Kompas juga, untuk menyikapi 3 hal ini kan saya kira mereka punya kebijakan internal sendiri. Terlepas dari mereka kan hidup di satu iklim politik yang sama di Indonesia. Artinya pasti ada satu hal yang membuat bahwa 3 hal ini akan disikapi dengan cara yang berbeda. Nah, secara ideal, bagaimana sih ini bisa menentukan posisi media ini pada satu kondisi yang enak diterima oleh semua masyarakat? Ya, memang setiap media pasti punya policy pemberitaan, dan policy pemberitaan itu biasanya selalu disesuaikan dengan target pembaca, terus target terutama ya, target segmen
baik segmen ekonomi, tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh. Hmm. Itulah kenapa produk yang dihasilkan oleh masing-masing koran itu beda. Nah, ini masalah pengemasan. Tetapi Oke. ini pengemasan. Jadi tapi ketika kita menginformasikan sesuatu, nah ini yang tidak boleh kita mendistorsi informasi. Yang kita lakukan adalah memilih kemasan yang masing-masing berbeda. Ibaratnya ada warung makan yang jualan sama 5 di satu kawasan, saya yakin ini pasti akan misal rawon. Saya yakin kelima-limanya pasti punya Cita rasa masing-masing. Cita rasa masing-masing tentang rawon. Nah, kita tidak boleh kita sudah capnya menunya rawon, kita ganti dengan gulai. Semua rawon kan? Tapi ada satu yang misal, di kawasan situ orangnya suka pedes. Yang di situ orangnya suka foto yang vulgar. Foto mayat, foto foto orang dibakar. Sementara di koran kita, di koran yang lain, wah ini nggak boleh, tidak sesuai kode etik. Nah seperti itu Mas. Tapi yang pasti adalah kita memberitakan sesuatu harus sesuai fakta. Oke. Dari sisi naratif Mas, ini kan kaitannya dengan masalah story dan pemaknaan. Untuk sisi naratif ini, masing-masing media pasti punya kebijakan lah. Bagaimana menarasi sebuah visual, ya. Bagaimana menarasi sebuah visual. Untuk bisa tersampaikan secara general kepada setiap penikmat, saya yakin media ini mempunyai satu tugas berat kan. Karena yang baca Jawa Pos, kita ngomong Jawa Pos aja lah. Kalau Jawa Pos ini kan baca kan berbagai lapisan. Ya. Ada nggak satu kebijakan di mana narasi itu harus terlalu formal atau harus alay atau harus sevulgar memorandum, atau pernah saya baca satu media, lupa saya namanya, jadi memakai kata-kata yang betul-betul apa ya, EYD-nya tuh nggak diperhatikan. Ini Iya. menurut Mas Beki gimana ini? Iya, jadi gini, balik lagi ya ke polisi media, termasuk polisi media dalam menampilkan visual foto. Nah, terutama untuk Jawa Pos terutama, ini memang foto-foto yang jadi kalau dalam kita itu gini, kalau kita memuat foto, pertimbangannya jangan hanya sekedar yang menurut kita itu maksudnya redaksi, itu bagus. Tapi cobalah memuat foto apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Seperti contohnya barusan aja diskusi sama teman untuk foto halaman belakang misal. Ada 2 foto climbing wall di mall, sama satunya adalah foto tentang PT KAI menambah 5 mengaktifkan kembali 5 keretanya lagi Mas, jarak jauh. Nah, bagi kepentingan publik tentu lebih dibutuhkan mana. Nah, dari situ biasanya tentunya pertimbangan visual itu harus ngalah dengan pertimbangan news. Apa yang dibutuhkan oleh, saya kira itu. Terus dari sisi bagaimana kemasan foto. Yang saya katakan tadi, memang di koran manapun saya kira ya, foto yang atraktif itu akan lebih disukai. Yang dianggap momen yang sulit itu pasti akan, seperti contohnya foto legendaris fotonya Mas Solihuddin yang menurut kita di Jawa Pos. Ya, bonek itu ya. Bonek ambruk itu luar biasa. Ambruk itu. Ya, sampai menang di WordPress foto, kategori spot foto. Nah, seperti itu. Terus misi edukasi media di sini seperti apa konsepnya? Jadi kalau bisa produk yang kita hasilkan itu selain informasi, juga menghibur,
juga Mengeduket. mengedukasi, juga menghibur, juga menghiburkan informasi. Nah, seperti itu Mas. Jadi, nah kalau pertanyaannya, kenapa di koran sebelah ada yang memuat foto-foto mayat apa? Nah, ini sebenarnya di dalam kode etik jurnalistik juga diatur. Yang diatur Dewan Pers bahwa tidak boleh mempertontonkan, menampilkan foto atau gambar yang menimbulkan kengerian. Oke. Ya, makanya pada umumnya orang selalu menghindari, misal foto gantung diri. Suatu saat saya pernah Mas, waktu masih awal-awal jadi wartawan foto, saya nunggu hampir 3 jam ketika ada petugas PLN yang meninggal di atas, itu dievakuasi sampai mulai dari belum datang tim evakuasi sampai proses, saya nunggu 3 jam. Ternyata Mbak, yang dimuat justru tidak kelihatan mayat. Nah, di situ saya belajar, oh iya, berarti memang kode etik itu perlu dipegang teguh. Oke. Ini sudah ada satu pertanyaan masuk beberapa ini Mas. Bentar. Dari Mas Julius Widi Nugroho, beliau ini seorang dosen di STTS Surabaya Mas. Iya. Tentang EDFAT, khusus framing. Selain hal teknis, apakah bisa diartikan framing dalam hal konsep, Mas? Framing, ketika pola pikir itu seperti framing mungkin yang dimaksud. Karena media tidak bisa lepas dari framing, mengemas berita yang disesuaikan dengan isu kekinian atau politik. Gimana tanggapan? Ini untuk konteks foto ya. Framing itu untuk konteks foto, framing ya pembingkian. Jadi bukan memframing berita. Misalnya kalau memframing berita itu policy media. Tapi kalau untuk konteks advat, framing itu ya artinya teknis. Jadi itu tadi. Jadi sebisa mungkin framing ini tidak sekedar untuk pertimbangan estetika, tapi juga memperkuat pesan foto. Oh ya, karena pada dasarnya foto dokumenter atau jurnalistik, saya kira foto semuanya, kalau kita pengen memang sengaja membuat foto itu adalah sarana untuk mendeliver ide-ide kita, pesan-pesan kita terhadap sebuah peristiwa atau fakta atau sesuatu, itu foto itu tidak hanya visual, tapi ada aspek konseptual. Kalau visual kita ngomong pada how to make the picture, bagaimana membuat foto itu bagus, secara teknis, komposisi, penganggelan, lighting, semuanya. Tapi sebisa mungkin kita juga harus mempertimbangkan konseptual, yaitu what picture content. Apa sih konten yang kita ingin sampaikan lewat visual foto. Jadi sekali lagi, teknis bagi seorang jurnalis foto itu bukanlah tujuan, tapi hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau tagline-nya majalah Tempo kan enak dibaca dan perlu. Tapi kalau foto enak dilihat dan perlu. Karena apa? Informatif. Betul. Dari Mas Eros, bagaimana tentang sebagian foto yang disengaja memunculkan sebuah story yang akhirnya menimbulkan multitafsir? Nah, ini memang berarti foto yang dihasilkan ini adalah foto yang berada di ruang abu-abu. Nah, objektivitas diabaikan begitu? Bukan objektivitas, justru ini yang mungkin sebagai strategi tanda kutip pemasaran sebuah media. Dalam menarik pendapat atau menarik perhatian seseorang. Nah, kita tahu aspek-aspek dari foto jurnalistik itu kan ada yang pertama ada faktual, sesuai fakta, aktual yang lagi hangat dibicarakan, timeline, terus ada proximity, kedekatan, naratif, terus juga kombinasi ketokohan. Ada juga aspek foto jurnalistik adalah universal. Artinya apa? Foto jurnalistik itu
dalam penyampaian pesannya harus bisa diterima oleh semua kalangan pemirsa atau orang yang akan menikmati foto kita. Jadi Terus orang aspek seorang humanioranya nggak diperhatiin. humaniora di sini kan kontennya, Mas. Hmm. Tapi universal di sini adalah universal bagaimana foto itu bisa diinterpretasikan oleh semua orang dengan segala segmen. Itu untuk kepentingan, nah makanya untuk foto-foto di media massa, foto berita, itu kebanyakan jenis fotonya, pesannya adalah jenis foto pesannya makna denotatif, yaitu penyampaian pesannya lugas, tidak simbolik. Ini beda dengan teman-teman di media sosial yang dia bebas mengekspresikan interpretasi visualnya terserah orang mau bilang. Tapi hakikat dari media dia harus bisa menampilkan informasi yang universal yang bisa diterima oleh semua segmen. Saya agak nggak setuju kalau misalnya ada fotografer, tuh ini menurutku bagus. Tapi misal kalau ada survei, 10 orang tidak bisa memahami foto itu, berarti foto itu tidak nyampe. Jadi, Oke. Next question dari Mas Dias. Mbak Dias Sinta Emilia. Saya ingin bertanya, jika dokumentasi mengandung pesan duka, bagaimana kebijakan media untuk menyikapi dokumentasi tentang berita duka? Oh, berita duka. Berita duka ini macam-macam ya, bisa bencana, bisa banjir, meninggal dan sebagainya. Memang Mas, jujur kita akui, kadang-kadang kita itu profesi wartawan foto ini profesi yang dianggap paling tidak manusiawi karena kita menganggap tanda kutip foto yang menarik itu ketika ada ekspresi kesusahan, ekspresi penderitaan. Makanya ini dalam konteks etika perilaku, bukan etika visual, tapi etika perilaku fotografer. Saya terus terang dulu pernah dimarahin Ibu Gubernur waktu itu Imam Mutom. Waktu itu datang ke dia mengunjungi salah satu korban kecelakaan. Nah, waktu itu kebetulan di rumah sakit, terus ada momen yang menarik, bukan menarik ya, ada momen ketika salah satu korbannya itu ya lukanya itu digantung kakinya di mana itu gantungannya infus tempat itu. tidur. Iya, ya seperti itu, Mas. Nah, refleks saya waktu itu masih awal betul-betul. Refleks saya langsung, wih, apa ini? Gubernur. Naluri. Saya ditegur. Mas, gini kok bagus. Maaf, Bu. Ya udah. Terus pernah satu saat saya juga pernah dimarahin kepala dinas pemadam kebakaran ketika waktu itu masih belum ada handphone, di pager. Tengah 11 malam saya harus meluncur ke daerah Surabaya Timur. Nah, di sana ada kebakaran, padahal saya di Surabaya Tengah. Nyampe sana ternyata kebakarannya kecil. Nah, waktu belum ada media sosial, belum ada apa-apa. Lebih dekat Mas. Belum ada online. Makanya nggak bisa ngecek dulu. Ya udah saya ke sana. Ternyata yang kebakaran cuma dikit banget. Waktu itu refleks saya langsung gini. Maaf ya saya meso. Jancuk ini tok itu. Nah, ya kan gelap Mas. Situasi kan lampunya padam. Listriknya padam. Nah, sebelah saya ternyata yaitu kepala dinas pemadam kebakaran. Mas sampai nih kebakaran kecil kok dibisui. Nah, dari situ memang saya akui ya, kadang-kadang kita berada di posisi serba salah itu ya. Orang yang paling kejam, Mas. Jadi saya pernah dilempar sepatu saat ada seorang ibu-ibu yang suaminya divonis hukuman berat
Dia nggak terima, waktu nangis itu saya deket pakai lensa wide, saya ikutin terus sampai dia keluar gedung pengadilan, saya ikutin terus, saya curi pakai tele biar beda sama fotografer yang lain. Dia tahu Mas, saya dikejar, dilempar sepatu. Satu pengadilan lihat saya semua. Nah itu, kadang-kadang kita tidak bisa menyimpan rasa untuk ini sebenarnya nggak bagus. Ini ada 2 pertanyaan pokok dari hal ini. Saya jadi ingat Kevin Carter ya. Ya, Kevin Carter. Kevin Carter itu dari kacamata seorang jurnalis kayak sampean, bagaimana pendapat objektif dari sampean tentang Kevin Carter? Itu sebenarnya Kevin Carter itu kan tidak seperti yang diceritakan lah intinya ya. Ya, karena apa? Dia kan waktu itu dari Afghanistan mau ke Sudan. Dia udah jenuh meliput perang, dia mau ke Sudan. Waktu itu kan ada pembagian makanan. Nah, jauh di sana dia ngelihat ada seorang anak yang ya seperti itu. Berdiri aja nggak kuat, ya, akhirnya merangkak. Gitu. Iya, sebenarnya Mas, konon kabarnya ini juga tingkat kebenaran juga saya nggak tahu. Setelah motret, anak itu digendong. Ditolong. Iya, oleh si Carter ini. Tapi publik sudah bayangkan terlanjur Mas, menghakimi, menjudgment gitu ya. Dulu belum ada medsos Mas. Iya betul. Sampai akhirnya, tapi gini, peristiwa dia dibunuh diri sendiri pun itu adalah, saya kira tidak hanya persoalan dia tanda kutip dibully oleh seluruh dunia, tapi dia juga punya problem pribadi. Oh, berarti akumulatif ya sebenarnya. Akumulatif. Jadi kan dari 4 jagoan ini kan dia yang paling bermasalah untuk kejiwaan. Jadi ibarat ya jurnalis itu kayak orang, kalau saya mikir sederhananya kayak orang jualan nisan kuburan. Doanya pasti jelek ya. Muka-muka banyak orang meninggal kan gitu. Sini Mas. Suatu saat kadang-kadang saya tuh merasa sisi manusiawi saya itu sudah agak distorsi karena terlalu banyak meliput manusia. Oke. Menarik ini. Akhirnya, contohnya gini, suatu saat ada kecelakaan, yang saya tanyakan, bukan enggak, tapi saya tanya gini, meninggal apa enggak Mas? Kayak udah mati rasa gitu ya? Iya, benar. Terus itu ketika misal nih, di awal-awal jadi wartawan itu, ya hitungan bulan, 1 tahun, kita dengerin takbiran di saat kerja itu, waduh, saya terharu gitu. Tapi ternyata makin kesini makin biasa, karena apa? Kita melihat segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, itu adalah objek berita. Dan itulah yang membuat wartawan seringkali kalau bisa dikatakan manusiawi. Ya artinya saya dari penjelasan yang tadi sampaikan sampai detik ini, saya kok merasa bahwa kriteria objektivitas itu mungkin akan berubah dengan banyak sekali variabel yang mungkin saja membuat marwahnya objektivitas itu menjadi berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Jadi bagaimana menurut Mas Peggy terhadap kriteria pokok dan wajib pada sebuah muatan berita bahwa objektivitas itu harus disikapi seperti apa, Mas? Bagi fotografer? Bagi fotografer jurnalis, objektivitas. Oh iya. Itu harus disikapi gimana sih sebetulnya? Saya ngomong konteks ini ya, konteks foto ya. Jadi objektivitas itu memang berada di ruang abu-abu. Oke, berarti namanya juga sudah bukan objektif dong. Itu kan sebetulnya hitam dan putih. Urusannya. Iya. Jadi kadangkala di dalam benak kita itu ada semacam tarik-menarik. Mainframe gitu ya. Iya, tarik-menarik antara yang satu sisi kita harus bersikap pure 100% objektif, di satu sisi kita harus
memenuhi tuntutan membuat foto itu menarik. Contoh suatu saat, Hmm. saya pernah mengalami dilema ketika Hmm. saat itu Hmm. ada foto, saya mau moto pengemis yang di jembatan Wonokromo, jembatan penyeberangan Wonokromo. Waktu itu belum Pasar maling gitu ya. iya belum sebagus ini. Hmm. Ada foto, jadi di jembatan penyeberangan itu Mas dipenuhi oleh pengemis. Nah, tuntutan kita harusnya kan kita mewartakan itu dalam konteks bahwa keberadaan pengemis-pengemis ini mengganggu ya Hmm. orang lalu lintas, Hmm. orang yang menyeberang. Tapi dari sisi hati kecil saya, manusiawi saya jadi berpikir gini, kalau misalnya ini besok di Majapos, terus besok Satpol PP akan berjaga sekian jam, terus bagaimana para pengemis ini bisa makan? Nah, itu contoh dilema yang menurut saya tidak ada jawaban yang pasti. Karena apa? Itu juga tergantung situasional. Jadi tergantung situasi. Mungkin kalau kita kepepet, kita nggak punya berita apapun. Terpaksa itu ya. Kita ini. Oke. Terus enggak kita bersikap idealis. Oke, nggak benar ini. Mereka mengemis di sini, jangan di sini. Oke, kita foto. Biar penting. Gitu. Apa itu mungkin akhirnya jadi timbul satu apa ya ungkapan begini, apa cari editor lah, pokoknya aku sudah ngeliput. Apa seperti itu nanti? Enggak, Mas. Ibaratnya gini, editor waktu itu, editor dalam konteks media massa itu kan juru masak. Kurator lah istilahnya. Enggak, kalau kita konteks apa ini, kalau kita ibaratkan analogikan di restoran Mas ya. Iya. Dia itu restoran, jadi yang tukang pulaan bahan itu kita. Jadi misal, saya mau menyetorkan sop, ya, menyetorkan sop. Berarti saya harus belanja wortel, saya harus belanja ini, belanja tetelan, belanja ini. Nah, saya setorkan, Mas, tolong dimasakkan sop sesuai selera restoran kita. Oke. Nah, makanya, Mas, reporter atau fotografer di lapangan itu dia berfungsi selain sebagai prajurit. Ya. Terus dia dituntut memberikan itu untuk non berita yang selain assignment, penugasan. Jadi yang ide kita. Nah, kita nggak bisa opo jare redaktur. Kita harus punya. Iya, misal jangan sampai nanti membuat mispersepsi. Oke, saya harus mengemas visualnya seperti itu. Biar nanti redaktur itu jelas. Biar apa yang saya frame persepsi antara saya dengan redaktur itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Terus boleh gini Mas, untuk sampai masalah naratif lagi kita balik ke masalah topik utama. Jika satu saat foto itu menyangkut masalah yang sensitif, isu-isu sensitif kayak katakanlah sekarang PKI, dan kemudian seorang jurnalis dituntut untuk objektif. Nah, objektivitas ini sekiranya bisa nggak berkompromi dengan sensitif, hal-hal yang sensitif? Justru Mas, hal-hal yang sensitif ini yang kita hindari. Terutama gitu. sensitif yang berbau sara. Wah, makanya ketika dulu saya pegang koordinator foto, ketika ada demo, saya tidak hanya melihat foto ini ekspresif atau tidak, saya perhatikan satu persatu poster yang ada di situ. Kira-kira ada nggak kata yang nggak sopan? Kira-kira ada nggak kata yang menyangkut sara? Ini saya pertimbangkan. Makanya marwah dari media massa sama cetak. Deketin lagi Mas. Ya, marwahnya kan gini, bahwa produk informasi yang dihasilkan dari sebuah surat kabar atau media massa cetak itu kan melalui
proses yang sekian banyak, Yo, mulai yo. dari penulisan, editing, sampai ini Mas, menilai efeknya gimana. Makanya ada rapat tertentu. Bahkan ada yang bilang titik koma pemilihan Tanda baca frasa, dan itu. iya, titik koma, tanda baca dan pemilihan frasa dalam penulisan dalam sebuah koran itu diperhatikan. Nah, itulah yang memang membedakan dengan media sosial. Media sosial kan tanpa itu semua. Karena media sosial kan bukan berita, bukan informasi. Bahkan media besar pun nggak luput untuk dipinter ya, kayak CNN dan sebagainya itu. Media penyampaian, nah itu policy pemberitaan. Nah, kadang-kadang policy pemberitaan di satu media karena ada kepentingan tertentu, nah ini menyalahi etika. Jadi itu Mas. Nah, ini harus ada pembedaan antara informasi dan berita. Kalau media sosial yang dihasilkan adalah informasi, sementara media massa yang dihasilkan adalah berita. Nah, informasi ini adalah berita itu adalah informasi yang sudah berstruktur. Mulai dari konfirmasi, terus penguatan data, terus tadi konfirmasi udah ya, wawancara. Itu yang dimaksud dengan informasi yang sudah berstruktur. Begitu juga foto. Setiap elemen yang ada di foto ini harus kita pertimbangkan. Ini kira-kira gimana ya nanti? Gimana ya? Oke. Thank you, Mas Beki. Ini sudah pukul 22 persis. Next time kita akan membahas hal yang mungkin lebih dalam tentang semiotika untuk di dunia jurnalistik ya. Jadi semiotika di dunia jurnalistik ini kan ada kekhususan menurut saya. Tapi hal ini perlu untuk kita jadwalkan untuk beberapa minggu ke depan. Mas Beki, saya mewakili rekan-rekan terima kasih atas kesempatan Mas Beki bisa memberikan beberapa hal malam ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Agung yang sudah memberikan informasi tentang keberadaan Mas Beki. Mas Beki ini ternyata tetangganya teman saya, Pak. Jadi seperti itu. Oke, sebelum saya ini... Mohon maaf juga kalau ada materi yang ini, tapi saya janji, saya utang sama Mas. Siap. Next time akan kami unggah lagi ini, Pak. Menarik banget ini. Sebelum diakhiri, bisakah mohon untuk para partisipan menghidupkan monitornya, kita dekatkan wajahnya ke kamera untuk kita capture bersama. Sebentar. Mas Rizky, monitor. Mas Joni Teguh, monitor. Silakan monggo didekatkan wajahnya di kamera masing-masing, akan kita capture. Siap? Untuk page pertama, 1. Page kedua. Sudah, itu saja. Mas Beki, saya Dodi Setiawan, ditemani oleh Mas Joni, Mas Rizmi, juga Mas Rizky, mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Next time kita akan ketemu lagi, dan saya juga berterima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah setia sampai pukul 22 persis. Mohon maaf telah menyita waktunya, karena malam ini sangat-sangat bermanfaat sekali, karena di sisi jurnalistik banyak sekali yang nggak kita tahu. Hari Selasa kita akan ketemu dengan episode segmen Club Speak. Ada satu komunitas yang akan muncul di Eleva, yaitu Kemis Motret dari Bandung. Jadi menantikan saja jadwalnya, apa saja yang akan dibahas oleh Mas Yoga Ogri. Saya Dodi Setiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.